Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi gini anak-anak, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini menuai kemanfaatan dan barokah. Langsung saja ketua kelas Mas Lukman dibaca doanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Lukman telah dipimpin berdoanya. Selanjutnya silakan dikeluarkan Al-Qur'annya. Semuanya bawa Al-Qur'an kan ini? Ya, dibuka Al-Qur'annya. Mari kita baca Al-Qur'an juz 30 mulai surat Al-Fil sampai surat Al-Ikhlas. Semoga nanti apa yang kita pelajari semakin dapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah membaca Al-Qur'an. Monggo. Alhamdulillah, setelah membaca Al-Quran ini sepertinya sudah berseri-seri ini. Selanjutnya Bapak absen ya. Langsung saja. Ayo Mas Abdul hadir. Oh hadir. Bagaimana semangat ini? Oh mantap, alhamdulillah semangat. Honi sudah bisa tersenyum ini. Kemarin katanya sakit gigi nggak masuk. Oke bagus, sudah bisa semangat. Tito, loh kok lemas Tito? Kenapa? Juventus habis kalah ini. Ya harus semangat tetepan, sekolah dulu. Nanti malam lagi nggak apa-apa, lihat sepak bola. Mas Lukman, oh hadir, habis mimpin doa kok, pasti hadir ini. Alhamdulillah anak-anak semuanya bisa hadir di sini. Mari kita kirimkan doa untuk teman-teman yang kita berhalangan hadir. Semoga seperti kayak Mas Alfi, Mas Musa segera sehat dan bisa kembali lagi bersama-sama kita untuk belajar bersama. Al-Fatihah. Yuk seperti biasa, mumpung masih pagi, Bapak ingin mengajak kalian untuk beryel-yel agar semakin semangat dan siap mengikuti pelajaran hari ini. Ayo lagi Mas Lukman berdiri, dipimpin teman-temannya yel-yel. Jangan lupa sorak-sorak ya, nyanyian lagu yel-yel kelasnya bersama-sama, ayo. Oke mantap, sepertinya semuanya sudah semangat. Jadi gini anak-anak, harus dibiasakan belajar dengan penuh semangat, dengan hati yang riang gembira, agar nantinya kita belajar ini mudah untuk memahami dan pelajarannya juga mampu kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, sudah semangat? Mantap sekali. Langsung saja kita sedikit mengingat pelajaran pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita belajar apa Mas Lukman? Ayo Mas ketua kelas. Apa? Mantap, iya, tentang akhir-akhir dakwah Nabi di Mekah ya. Kemarin sudah apa kita? Perjanjian apa? Baitul Aqobah. Oh iya, Baitul Aqobah. Jadi gini adik-adik, anak-anakku semuanya, teman-temanku, pada masa terakhir Nabi berdakwah di Mekah itu kan ada proses yang namanya Baitul Aqobah. Itu kan ada dua sih, Baitul Aqobah yang pertama dan yang kedua. Itu merupakan apa ya, perjalanan dakwah Nabi di akhir-akhir periode di kota Mekah. Makanya kita akan melanjutkan ke cerita berikutnya, yaitu apa? Ayo Tito biar gak ngantuk. Hari ini kita belajar apa? Oh ya, belajar tentunya kita belajar SKI, karena kita akan pelajaran SKI. Ayo itu Mas Abdul apa? Oh ya, kita akan belajar tentang periode dakwah Madinah, yang tepatnya yaitu hijrah ke kota Madinah. Karena kan sudah Bapak tulis di sini, masa yang nggak bisa tebak, kan lucu teman-teman ini. Ya mantap sekali. Jadi kita nanti akan membahas tentang bagaimana proses dakwah atau proses hijrahnya Nabi ke Madinah itu seperti apa, faktor apa saja yang melatar belakangi ini semuanya. Itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi teman-teman semuanya harus bisa nanti paham bagaimana alurnya, ceritanya bagaimana, faktor penyebabnya apa.
dan tujuan akhirnya agar kita semuanya dapat memahami dan mengambil ibrah dari perjalanan Nabi menuju Madinah itu. Sudah siap nggih? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran hari ini. Pada pertemuan ini kalian harus benar-benar memahami tentang proses hijrahnya Nabi ke Madinah. Nanti di akhir sesi akan ada seperti biasanya kuis berhadiah. Oke, seperti biasa kita bagi kelompok dulu. Ini barisan sini kelompok 1, barisan sini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, sudah ya, sepakat ya. Oke. Jadi ini nanti kita bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan bersama-sama membaca pada halaman berapa? 15 sampai 17. Di situ silakan dibaca bersama-sama, dipahami. Setelah itu nanti Bapak akan jelaskan terkait proses hijrahnya Nabi, faktor-faktor dan yang lainnya seperti yang kita bahas tadi. Langsung silakan dibaca. Bapak kasih waktu 10 menit. Alhamdulillah sudah membaca ya. Bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi juga yang sudah Bapak sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Oh, gini saja. Kalau sepertinya sudah paham kan? Nggak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya sekarang. Bapak gini mau bertanya, ini sudah Bapak catat di buku Bapak ini. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi hijrahnya Nabi ke Madinah? Bagaimana sikap penduduk Madinah terhadap atau menerima umat Islam yang ada di Mekah ke Madinah itu? Yang ketiga, apa saja nilai positif atau keuntungan yang diterima umat Islam setelah berhijrah ke Madinah? Ada yang berani berpendapat? Oh ya, silakan Abdul. Oke, bagus sekali. Siapa yang mau menambahkan? Oke, bagus. Jadi gini, dirasa tadi jawabannya kan sudah bagus, tapi kurang banyak dan bisa membuka pemahaman kita. Jadi kelompok yang sudah dibagi 1, 2, 3 tadi berdasarkan pertanyaan Bapak ini membahas. Kelompok 1 menjawab pertanyaan pertama, ini menjawab pertanyaan kedua, ini menjawab pertanyaan ketiga. Silakan kalian diskusikan bersama-sama, kalian ambil kesimpulan-kesimpulan dan rangkumannya. Jangan lupa bikin mind map atau peta konsep agar penjelasannya nanti lebih mudah. Nanti setelah berdiskusi kita akan bagi dengan sistem jigsaw yang seperti biasanya. Ini perwakilan satu-satu menjadi satu kelompok kecil dan saling menjelaskan di sana ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi sebentar. Oke, waktu diskusi 10 menit telah habis. Silakan berkumpul seperti tadi, perwakilan satu-satu untuk membuat kelompok kecil dan saling berpresentasi satu-satu kepada temannya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan saling berdiskusi nanti di situ, saling memahamkan terkait pertanyaan 1, 2, dan 3 nanti. Kalau masih ada yang dibingungkan, Bapak jawab di akhir pertemuan ini. Alhamdulillah sudah cukup baik presentasi dari teman-teman dari perwakilan delegasi kelompok masing-masing. Jadi silakan balik dulu ke tempat duduknya masing-masing biar tidak ricu kayak gini tempat duduknya. Sebelum kembali ke tempat duduknya masing-masing, kita tepuk tangan dulu tapi biar lebih semangat. Ayo. Oke, mantap sekali anak-anak. Jadi gini anak-anak, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, siapa yang berani menyimpulkan? Ayo, nanti Bapak kasih nilai A kalau berani menyimpulkan. Sudah, mantap. Oke Mas Lukman. Ya alhamdulillah ketua kelas kita ini kayak gini, harus ditiru ini. Berani dan mau menyampaikan pendapatnya. Meskipun ada yang kurang sempurna tapi tetap harus berani menyampaikan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Oh alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi gini anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini, kita harus berani untuk berhijrah, untuk meninggalkan harta kita, rumah kita, keluarga kita, untuk apa? Untuk kebaikan, untuk dakwah dan yang lainnya. Dengan keikhlasan ini akan bisa melebarkan sayapnya lagi,
Islam ini harus bisa seperti ini. Itu yang dari buku pelajaran. Jadi nanti yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu nilai keikhlasan kita, nilai perjuangan kita dalam memperjuangkan Islam dan kehidupan kita untuk yang lebih maju ke depannya. Jadi keikhlasan harus dipompa terus, keberanian, tekad yang kuat harus benar-benar dimiliki oleh tentu saja kelas 9 apa? Oke, 9B. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum ditutup bukunya silakan buka halaman 18 sampai 20. Di situ ada soal pilihan ganda dan uraian. Itu menjadi tugas kalian selama di rumah. Silakan dikerjakan. Dan untuk pertemuan yang ke depan nanti ini kan kita sudah mempelajari tentang hijrahnya. Tentu saja kita akan mempelajari tentang perkembangan dakwah Nabi. Bagaimana Nabi berdakwah di Madinah, sistemnya seperti apa, bagaimana hubungan umat Islam dan umat-umat yang ada di kota Madinah itu ada di halaman 21 sampai 20 berapa itu, silakan dibuka dan dipelajari untuk persiapan pertemuan kedepannya. Sudah jelas nggih? Gak ada pertanyaan terkait tugas dan apa yang harus kita pelajari untuk minggu depan? Alhamdulillah, pinter-pinter semua ini. Ya sudah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita bahas, yang kita pelajari, meskipun ada yang sakit gigi, ada yang masih ngantuk, semoga dengan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk masa depan kita semuanya. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita tutup, mari kita baca kafaratul majelis bersama-sama. Monggo dipimpin Mas Lukman. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Apabila ada tutur yang kurang teratur ataupun kata yang kurang tertata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, jaga mood, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.